mengajukan banding, yaitu dari keluarganya akan mengajukan banding. Dari yang kita tahu ya, hukumannya tuntutan 11 tahun denda 2 M dan divonis oleh majelis hakim 4 tahun denda 1 M. Yang dulu abang kemarin bilang ini udah termasuk ringan dari tuntutan 11 tahun dan sekarang jadi 4 tahun. Ini benar super ringan atau gimana menurut abang? Berkah begini atau gimana? Yang jelas memang sangat mengejutkan. Ini ketika saya diwawancarai media lain, saya berkata mungkin itu nggak ditayangkan bahwa sebetulnya ada sesuatu yang kemiripan antara putusan PN Surabaya tentang Ronald Tanur. Ya kan, ada yang meninggal, tahu-tahu dibebaskan. Nah, ini kan ada satu pasal yang digugurkan. Padahal jaksa penuntut umum sangat yakin. Makanya dia menuntut 11 tahun. Nah, rupanya keyakinan ini tidak disambut baik dengan para pengadil. Artinya kita mesti melihat memang ada sesuatu hal yang memang terjadi ya antara di dalam itu, apalagi yang kita bisa lihat keanehannya, Bang Fahmi Bahmid itu kemana? Katanya ada yang dibilang di Opnam apa segala macam. Saya nggak tahu juga kan, makanya kan tiba-tiba di tengah jalan ganti. Anomali-anomali dan fakta-fakta ini yang merupakan dinamika yang terjadi. Tapi kita kan selalu berasumsi baik. Akan tetapi ingat, Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu adalah institusi yang memang dinilai sangat baik sekarang. Jangankan tindak pidana korupsi ya, para koruptor dihajar semua. Hakim-hakim ditangkapin. Cuman yang belum dia nggak nangkapin polisi aja. Kan gitu. Mungkin nanti takut perang kali ya. Karena tentara aja ditangkap sama dia. Artinya yang jelas kita mesti melihat hal ini adalah hal yang memang tidak dapat dikategorikan sebagai normal. Ya kan? 11 tahun tuntutan jaksa, tiba-tiba dakwaan kumulatif pertama dibantah, dibatalkan atau dibilang itu tidak terbukti, bahwa TPPU-nya tidak ada sama sekali. Kemudian dibuktikan hanya yang kata pengacaranya Niki adalah ini tidak ada pemerasan tapi adanya pemaksaan ya untuk membuka aib. Ya, tapi 4 tahun juga, Bos. Nah, makanya artinya ini udah sangat baik sekali sebetulnya. Sangat top markotop. Kalau saya di pihaknya Niki, pasti saya nggak bakal banding. Karena ini on favor banget. Ketika saya mencoba bilang pihak lain nyogok atau main-main soal perkara, tapi kok yang diuntungkan saya bingung juga ini. Tapi ini terus terang drama ini, wow, saya pikir sangat-sangat menarik untuk diikuti kelanjutannya sampai akhir bagaimana. Nah, berarti saya bilang kenapa abang bilang tidak usah banding, tapi dari keluarga sendiri ingin mengajukan banding karena dari 4 tahun inginnya bebas. Nah, ini lebih benar-benar wow lagi. Menurut abang gimana? Ya, tadi kan seperti saya bilang, siapa yang melempar isu subhab ke majelis hakim dan ke jaksa, tiba-tiba putusannya menguntungkan siapa? Itu aja logikanya. Karena memang kalau yang menyuap itu misalnya dari pihak korban, dia nggak perlu suap. Karena kenapa? Dia sudah disidangkan. Dihukum 1 bulan aja mungkin sudah puas kali, atau dihukum percobaan aja, ya, karena udah dirampas kembali uangnya, mungkin udah cukup bagi korban Reza Gladys ya. Karena kenapa? Dia dinyatakan bersalah, ya kan? Sudah ditahan dalam persidangan. Artinya memang nggak bisa dibantah. Itu hukuman yang sudah cukup berat lah buat Nikita Mirzani, apalagi dia nggak bisa keluar-keluar di medsos lagi. Tapi lucunya, sebelum Dr. Richard Lee ngoceh-ngoceh di medsos, dia masih bisa main medsos NM ini. Makanya sangat luar biasa. Seperti wawancara saya sebelumnya. Ini nih, dia nih sangat-sangat
mumpuni, luar biasa hebat lah. Artinya semua bisa diatur sama dia. Makanya ketika dia melempar isu bahwa Reza Gladys atau Fitri Sauteru atau siapapun yang berseberangan sama dia menyuap majelis hakim, tapi kok hasilnya menguntungkan dia, ya kan? Siapa kita patut bertanya-tanya, itu aja. Bang, berarti bisa dibilang abang termasuk salah satu pakar hukum yang tidak setuju atau kecewa pasal TPP dihilangkan dan juga ibaratnya hukumannya disuper ringanin, vonisnya diringanin dari 11 jadi 4 malah kan. Abang juga sendiri harusnya kalau TPP kan maksimal 20 malah harus tuntutannya kan, tapi ini malah diperinganin gitu. Bisa dibilang gitu, Bang? Kalau kecewa saya nggak ada kepentingan, makanya saya hanya komentator bola aja nih. Tapi ya, Karena praktisi hukum. Iya, karena sebagai praktisi hukum kita menilai dari dari konstruksi hukum, dari konstruksi dakwaan, kemudian dari pembuktian di persidangan, dari hasil cross exam, dan kemudian pertimbangan-pertimbangan majelis itu saya nilai memang berani ya. Bukannya ada kejanggalan, tapi berani. Karena kenapa? Saya selalu komentarnya keras terhadap majelis yang mulia. Karena kenapa? Di Indonesia tuh mungkin sistem criminal justice sistemnya agak parah ya. Karena kenapa? Ketika dia nggak lihat fakta sekalipun, di dalam undang-undang kehakiman itu, dia bisa memutus berdasarkan keyakinan dia. Jadi lu mau ngomong apa aja segala macam ketika dia memang makannya dari rumah enak, hakim bisa mutus, oke, kamu bisa bebas hari ini. Tapi kalau ketika dia dihina-hina di muka persidangan, dibikin gaduh segala macam, diperingan. Keyakinan dia memang luar biasa. Saya sangat menghormati Mahkamah Agung. Akan tetapi, mohon maaf bos, yang ditangkapin kemarin soal Migor sama Kejaksaan Agung, masa nggak kapok-kapok nih para hakim? Bang, dari sisi PH-nya RG juga bilang sebenarnya dia tidak mempermasalahkan vonis dari majelis hakim yang 4 tahun dan 1 yang tersebut. Yang penting Niki diputus bersalah. Tapi ya dibilang kecewa juga nggak kecewa karena ya dari tuntutan 11 jadi 4 kan, apalagi belum remisi dapat remisi dan sebagainya, paling bentuk-bentuk kan setahun setengah kan dipotong-potong. Menurut abang sendiri sebagai sesama praktisi hukum gimana nih melihat dan mendengar dari PH-nya RG? Ya mungkin hampir sependapat ya. Tapi yang saya miris itu soal tim Kejati ya, dari Kejaksaan Tinggi DKI ya. Mukanya di mana dia? Dia udah nuntut 11 loh. Iya kan, kalau dia nggak banding, saya rasa memang patut diduga ini para jaksanya mungkin perlu dikasih hukuman yang setimpal ya. Artinya memang mungkin analisisnya, cara dia memformulasikan perkaranya itu di luar kenormalan ya, sehingga menghasilkan putusan yang di bawah dari tuntutan jauh. Ya artinya 2/3-nya, artinya hakim nggak sepaham sama sekali karena di Indonesia itu mas. Ya para netizen itu 99,9999 yang didakwakan dan yang dituntut itu hampir mirip, jatuhnya sama karena mereka punya keyakinan yang sama terhadap antara dakwaan dan tuntutan nggak beda jauh tuh, apalagi mengadili orang yang nggak punya. Jadi kan hukum di Indonesia ini selalu tajam ke bawah, bukan tajam lagi, setajam silet kali, udah matilah dia kalau nggak punya duit itu kan. Kalau yang ke atas pasti setumpul-tumpulnya kapuk. Itu Indonesia. Nah, tapi 20 tahun saya beracara dan memang hampir dikatakan ya cukup muak ya, tapi ya mau gimana lagi, kita harus menyadarkan para netizen ini jangan selalu berpatokan pada omongan buzzer dan hoax. Karena terus terang yang dibilang soal hukum itu selalu ada dua sisi yang berbeda dalam satu koin. Ketika kita mengomentari suatu kejadian, pasti ada yang pro dan kontra. Apakah itu salah? Tidak, karena di fakta yang sama. Cuman sudut pandangnya berbeda. Makanya ketika praktisi hukum mengatakan sesuatu, ketika memang ada dasarnya,
dan berdasarkan pasal-pasal dan pertimbangan-pertimbangan yang ada, itulah yang harus dinilai hasilnya. Karena terus terang yang memang didapatkan oleh Nikita Mirzani adalah hasil yang sangat baik sekali. Kalau saya mah tidak akan berpikir untuk banding, apalagi bebas. Karena memang kalau dari fakta persidangan overwhelming.